Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Regita Gustiayu Pramesti Maharani dengan NIM 2019 1040 1049. Saya berasal dari Bahasa Indonesia 11. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif wirausahawan sukses. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki keberanian untuk membuka suatu peluang secara mandiri dengan segala sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ciri-ciri wirausahawan diantaranya. Yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Yang keenam, dapat menganalisis dengan cepat. Yang ketujuh, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Kali ini, saya akan menceritakan seorang wirausahawan sukses yang terkenal dengan kata-kata identik yang melekat pada dirinya, yakni tenggelamkan. Nah, sudah tidak asing lagi bukan? Beliau adalah Susi Pujiastuti, lahir di Pangandaran 15 Januari 1965 dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Sungguh Lasminah asal Jawa Tengah. Kesulitannya mendorong berwirausaha dan meninggalkan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Ibu Susi Pujiastuti adalah satu-satunya menteri dalam kabinet kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Tapi, meski hanya lulusan SMP, Ibu Susi sangat menonjol dalam jajaran kabinet, terutama penertiban terhadap illegal fishing yang sangat diapresiasi masyarakat. Atas prestasinya di bidang kelautan dan perikanan, Ibu Susi diganjar gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro atau UNDIP pada 3 Desember 2016 lalu. Sebelum dianugerahi Doktor Honoris Causa dari UNDIP, kemampuan akademik Ibu Susi sudah diakui setara dengan doktor oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Beliau mulai menjadi pengepul ikan di Pasar Palilangan Pangandaran tahun 1983 dan menjualnya ke restoran lokal. Ia pun mampu menguasai bursa pasar pelelangan ikan dan mulai mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke mancanegara. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan kemampuannya untuk menjual komoditas ini hingga ke pasar Asia dan Amerika. Karena hal itu, Ibu Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Perkembangan bisnis yang pesat mendorong beliau mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product pada 1996 yang menghasilkan produk lobster Sushi Brand dengan pasar ekspor hingga ke Jepang. Bisnis tersebut mendorong beliau memulai usaha penerbangan perintis dan pengangkutan barang dengan membeli sebuah Cessna Caravan seharga 20 miliar dengan via pinjaman bank. Tujuannya untuk mempercepat pengiriman komoditi ekspornya tanpa terkendala layanan transportasi. Bisnis penerbangan sendiri diawali dengan niat baiknya untuk memberi bantuan ke lokasi tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Kala itu, bandara hancur lebur dan semua akses transportasi terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Ibu Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun, ketika Ibu Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawat tersebut. Mereka bersedia menyewa untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Ibu Susi kemudian terpikir secara serius untuk terjun ke bisnis penerbangan. Karena ternyata banyak peminat dan akhirnya beliau memutuskan untuk mendirikan maskapai penerbangan sendiri.
Perusahaan tersebut bernama PT Asi Pujiastuti Aviation atau populer sebagai Susi Air pada 2004. Kini Susi Air memiliki 50 pesawat yang aktif melayani berbagai rute penerbangan. Kesuksesan Ibu Susi mengatasi berbagai rintangan telah membuatnya mahir, bukan hanya perencanaan, tetapi juga penguasaan teknis, pelaksanaan lapangan, kecepatan membaca peluang, menemukan solusi, serta keberanian menanggung konsekuensi. Lebih dari itu, kepeduliannya terhadap sesama tanpa saat pesawat Cessna miliknya berhasil menjadi pesawat pertama yang mencapai lokasi bencana yang terisolasi. Atas semua prestasi dan kerja keras yang telah Ibu Susi lakukan, maka membuat Presiden akhirnya memandatkan kepercayaannya kepada Ibu Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 26 Oktober 2014. Menyikapi kepercayaan besar itu, Ibu Susi merasa terpanggil dan memutuskan melepas semua posisi di Susi Air, termasuk menjadi Presiden Direktur PT Asi Pujiastuti demi menghindari konflik sebagai menteri dan pemimpin bisnis. Prestasi besar Ibu Susi. Yang pertama, Worldwide Fund for Nature International. Penghargaan tersebut diberikan berkat komitmen dan konsistensi Ibu Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui kebijakan pemberantasan praktik perikanan yang tidak sah, tidak diatur, dan tidak dilaporkan atau ilegal. Yang kedua, Seafood Champion Award. Ibu Susi dianugerahi penghargaan karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal atau tidak dilaporkan. Yang ketiga, Peter Beardsley Ocean Award. Yang keempat, Award for Innovative Achievement. Yang kelima, Extraordinary Leadership and Significant Contribute to the Economy. Yang keenam, APEC, dan masih banyak lagi. Ibu Susi sempat melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Laporan LHKPN dilakukan untuk akhir masa jabatan setelah tidak lagi duduk di eksekutif. Total kekayaannya sebesar 78 miliar rupiah. Aset terbesar yang berasal dari properti berupa tanah, bangunan, dan alat transportasi. Salah satu ungkapan bijak yang diucapkan oleh Ibu Susi adalah bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Nah, sudah paham kan kisah inspiratif dari Ibu Susi Pujiastuti? Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus semangat dalam menuntut ilmu di bidang pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.